yang sebenarnya memiliki satu pengertian-pengertian dengan satu tujuan supaya setiap anak Tuhan itu dalam situasi apapun juga tetap berjaga-jaga, tetap setia, tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya kepada kita sebagai anaknya. Cuma diartikan dengan pengertian-pengertian yang lain. Ini sayang sekali. Sehingga makna daripada firman itu bergeser dan tidak tepat. Kalau tidak tepat sama saja dengan tidak menjadi berkat sebetulnya. Coba kita baca di dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Ya, Matius ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijak yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan, minum bersama pemabuk-mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Sebetulnya ayat ini bukan kurang lengkap, tetapi kalau kita baca di ayat yang di kitab Injil yang lain, kita bisa lebih jelas lagi. Karena apa? Kenapa Yesus memberikan perumpamaan ini? Sebetulnya sebelumnya itu siapa yang tanya? Ada masalah apa? Kita harus selidiki. Jadi perumpamaan itu diberikan supaya menjadi jelas, ngerti ya? Perumpamaan itu diberikan supaya menjadi jelas, bukan supaya tidak menjadi jelas. Tetapi ayat ini sering diputus dan digambarkan kalau kita melayani Tuhan itu kita tanggung jawab, kita harus sungguh-sungguh, kita harus seperti ini, hanya sebatas itu saja. Kalau enggak, nanti pada waktu Yesus datang kedua kali, yang enggak sungguh-sungguh, yang enggak setia, akan menghadapi sebuah masalah. Yaitu apa? Akan ditolak, seperti itu saja. Memang rasanya betul, tetapi kurang dalam dan tidak mengena. Bahkan seperti itu. Karena kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 41, ini sama sebetulnya ya. Sama, tetapi di Injil Lukas lebih jelas lagi kalau coba kita lihat. Injil Lukas pasal 12 ayat 41. Kata Petrus, Tuhan, kami kan yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jadi, kalau kita lihat di dalam Matius tadi seolah-olah itu cuma berlaku bagi siapa? Yang melayani Tuhan. Dan di dalam Lukas pasal 21, Yesus memberi perumpamaan itu. Perumpamaan di atasnya, Petrus ngomong, perumpamaan ini diberikan untuk siapa? Untuk yang melayani Tuhan atau semua orang, seperti itu. Dan kalau kita mau tarik lagi ya, di dalam Matius tadi pasal 24 mulai ayat 1, kita makin lebih ngerti lagi, ada persoalan apa sih? Ada masalah apa sih? Sesungguhnya yang sangat penting yang ingin disampaikan melalui perumpamaan ini apa?
Maksudnya apa? Coba kita lihat ya. Saya akan pelan-pelan sekali dulu. Nanti kita sama-sama bisa akan tahu. Di dalam Matius pasal 24 mulai ayat 1 kalau kita lihat, saya sedang tidak khotbah seluruh ayat mulai ayat 1 sampai dengan ayat 50, tetapi saya akan memberikan gambaran-gambaran supaya di dalam perumpamaan nanti di dalam ayat 45 sampai dengan 50 itu kita bisa tahu tujuan perumpamaan itu apa. Di dalam Matius pasal 24 ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah yang sangat luar biasa bagusnya itu. Terus kita lihat, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu pun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu-batu lain, semuanya akan diruntuhkan. Terus ayat 3 dia mulai berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi muridnya ini tanya sama Tuhan, kapan kamu datang dan tandanya apa pada saat engkau datang. Kan seperti itu toh. Ini inti dari pertanyaan itu. Tapi Yesus kan nggak mungkin memberikan tandanya ini loh. Aku udah datang tandanya seperti ini. Ya, terus habis gitu nanti dunia akan berakhir seperti ini. Dia tidak akan ngomong seperti itu. Dia tidak pernah ngomong seperti itu. Tetapi yang harus menjadi pegangan bagi setiap kita yaitu apa? Berjaga-jaga dengan bijak dan setia. Dengan bijak dan setia itu yang harus dimengerti dengan baik. Karena ayat-ayat selanjutnya dia ngomong seperti apa? Coba kita lihat. Dia berbicara ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, ayat 3, datang muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jelas sekali. Kalau ada orang yang mengajar, nanti Tuhan datang itu tandanya seperti ini, dunia akan hancur ini seperti ini, itu penyesat. Sudah pasti. Ya. Sebab banyak orang datang dengan memakai namaku berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan dengar perang. Itu semuanya dia ungkapkan. Itu bukan merupakan sebuah tanda bahwa dia datangnya nanti akan terjadi seperti itu. Karena kalau tandanya seperti itu sudah mulai tahun nggak enak itu kalau saya ngomong ya. 2000 tahun yang lalu sudah ada, sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang. Tapi yang harus menjadi pegangan bagi setiap anak Tuhan, yaitu apa? Yaitu itu tadi di ayat yang ke 45 itu, dia memberikan sebuah gambaran. Kalau kita lihat ya, di dalam ayat yang ke 43 dulu, tetapi ketahuilah, ini jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Dia memberikan sebuah gambaran, dia datang seperti seorang pencuri. Dan kalau pencuri mau datang, tidak mungkin ngomong sama tuan rumah, aku mau datang. Pasti tuan rumah itu akan siap-siap, jaga-jaga. Gak mungkin toh. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dia ngomong seperti itu. Karena sekarang ini banyak sekali orang ngomong, wah ini tanda-tandanya Tuhan datang, corona tandanya Tuhan datang. Apalagi ini sekarang sulit. Kalau mau mikirin seperti itu bisa bingung. Apalagi sekarang alat komunikasi melalui YouTube, melalui Google, melalui apa, tambah canggih semua.
ya. Orang bisa tahu, bahkan katanya baru-baru ini dia bicara katanya matahari mulai bocor, nanti akan terjadi apa. Kalau baca itu saya dapat berita itu dari teman-teman saya, memang rasanya dunia ini kayak besok mau buyar gitu loh, ngerti maksudnya? Wah, ini dunia mau buyar, cepet-cepet, ya toh? Makan kayak yang seneng makan, dimuakan aja yang paling lesat, paling enak, dituuk-tuuk, no sembarangi. Sebentar lagi mau amblas semua ini. Kan gambarannya seperti itu semua. Ya, dikirimi sama kakak saya itu juga. Ya, apalagi katanya orang-orang kaya sekarang buat apa namanya bangunan di bawah tanah seperti hotel bintang 5. Apalagi kita lihat film Independent Day itu, ya toh, persiapannya kayak apa? Wah, kita bayangkan seperti gitu. Terus kita persiapannya apa? Kita gali sumur gitu, cebung di dalam sumur itu. Gak bisa kita buat hotel bintang 5 di dalam sana. Mau kamu buat hotel bintang 5, bintang 7, bintang 10. Kalau Tuhan bicara bumi selesai, kamu mau, firman Tuhan ngomong toh, kamu mau bersembunyi di liang paling kecil pun Tuhan bisa hancurkan kok. Lupa itu orang-orang itu, dikira dia mau melawan kehendak Tuhan. Mana bisa? Dia gali tanah sedalamnya, dibuat bendungan sehebat apapun juga. Kalau di bawahnya dibuat gempa, anda hancur semua. Yang membuat gempa siapa? Tuhan toh. Orang itu rodok aneh ya. Kalau memang sudah Tuhan menghendaki dunia hancur, kamu mau sembunyi di mana pun tetap hancur. Mau sembunyi di atas bulan itu bulan bisa hancurkan. Karena bulan yang buat juga Tuhan. Mau sembunyi di mana pun hancur, gak bisa. Kalau sudah waktunya Tuhan ngomong hancur, gak bisa. Kalau dia ngomong bumi akan saya hancurkan, kecuali kamu yang punya duit, kamu buat bongker di dalam, aku gak mampu hancurkan itu. Karena kamu hebat, kamu bisa lindungi dirimu sendiri. Orang lupa di sana ya. Terus kita mulai mikir, aduh aku ini susah, gak punya duit, aku gak bisa buat bunker itu, aku gak bisa buat perlindungan ini kayak apa. Aneh toh manusia. Ya. Yang penting bukan seperti itu. Tuhan memberikan sebuah pengertian jauh tentang kedatangannya, tentang kita harus waspada. Yaitu apa? Dia bicara di dalam ayat yang ke-45, dia kasih perumpamaan di dalam Matius 24 ayat 4, siapakah hamba yang setia dan bijak yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi seorang hamba yang bijak dan setia. Bijak itu bagaimana sih? Seorang yang bijak itu bagaimana? Orang bijak itu dia tahu benar. Dia lakukan. Benar tak? Dia tahu kebenaran, dia tahu ini hal yang betul, dia lakukan dengan benar. Itu bijak. Dia tahu kebenaran, dia tahu benar, dia tidak lakukan. Itu orang bodoh, betul ya? Orang bijak dan orang setia. Siapakah hamba yang setia dan bijak yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Tuannya ini siapa? Kalau gambaran di dalam perumpamaan ini siapa? Tuannya ini kan Tuhan toh. Gambarnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Di dalam sikap hati kita yang paling penting menghadapi situasi yang katanya dunia akan selesai, apa Tuhan akan datang kedua kali. Yang penting dalam sikap hati kita ini bagaimana? Kita melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Amin. Perintah Tuhan, kita harus melakukan apa yang menjadi perintahnya. Dikatakan di ayat yang selanjutnya apa? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kelihatannya gampang. Kelihatannya gampang. Bagi setiap orang yang melakukan tugasnya ya, yang diberi perintah oleh tuannya dengan setia dan bijak, itu yang terutama. Yang jadi pertanyaan kita satu. Tugas yang Tuhan berikan bagi kita itu apa? Langsung kita masing-masing berpikir. Saya sebagai anak Tuhan kita sebagai anak Tuhan selalu berpikir apa? Aku
sudah melakukan perintah Tuhan. Aku sudah ibadah. Aku sudah melakukan hal-hal yang baik. Bahkan aku sudah melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Seolah-olah seperti itu. Yaitu apa? Banyak sekali di dalam kehidupan kita ini. Aku seperti pemuda itu loh. Pemuda yang baik, yang datang sama Tuhan. Aku tidak mencuri, aku mengasihi orang tua, aku seperti ini. Sudah dilakukan semuanya itu, seolah-olah seperti itu. Sudah cukup, itu menurunkan perintah Tuhan. Padahal, itu bisa kita lakukan semua, itu merupakan sebuah anugerah. Yaitu anugerah apa? Saya masih berkata itu sebagai anugerah umum. Orang bisa berbuat baik itu anugerah umum. Orang tidak kenal Tuhan pun bisa berbuat baik enggak? Seorang ateis itu loh, ngerti ya? Dalam pandangan manusia, baik menurut manusia loh ya, bukan baik menurut Allah loh ya. Saya ulangi, baik menurut manusia. Seorang yang tidak kenal Tuhan, orang ateis, itu bisa berbuat baik enggak? Bisa kok. Di YouTube itu banyak sekali orang yang dikasih gambaran orang yang berbuat baik, lakukan hal-hal yang baik. Dia tidak kenal Tuhan kok. Bisa lakukan itu semua. Itu anugerah umum. Orang yang beribadah pun itu anugerah umum. Datang di gereja itu masih anugerah umum karena bukan sebuah jaminan, bukan sebuah kebenaran. Jika kamu datang di gereja, kamu pasti masuk surga. Tidak. Bukan sebuah kebenaran jika kamu melayani pekerjaan Tuhan, kamu masih masuk surga. Tidak. Tapi jika engkau percaya Yesus adalah Tuhan. Loh, aku datang ke gereja, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Belum tentu. Perlu diuji. Karena banyak sekali pengertian-pengertian di dalam firman Tuhan yang diajarkan apa? Dia ngomong kok, aku melayani engkau. Aku melakukan mujizat demi namamu. Bukan demi namanya Kodol WW atau apa tuh. Demi namamu. Tapi Tuhan ngomong apa? Aku tidak kenal engkau. Bagaimana dengan sikap yang seperti itu? Jadi apa? Di dalam kehidupan kita yang harus kita periksa ini apa? Apa yang harus kita mengerti dengan baik? Orang ini, manusia ini ya, sebetulnya kalau kita mau pikir, hal masuk di dalam kerajaan surga dan neraka, itu hal yang terpenting nggak dalam hidup ini? Penting nggak? Penting sekali toh. Penting ini melebihi segala apapun juga apa enggak? Dan kita sebagai orang percaya loh ya, orang percaya masih ya, saya ngomong seperti itu ya. Setelah kita nanti mati, kalau tidak surga ya neraka, betul toh? Bukan setelah kita mati sudah hilang, enggak toh? Salah satu itu. Tapi untuk menuju surga, bukan syarat. Kalau syaratnya cuma satu, percaya Yesus adalah Tuhan, amin. Tapi firman Tuhan banyak sekali mengajarkan enggak? Orang yang kelihatannya percaya Yesus adalah Tuhan, dia merasakan ini aku sudah menerima ini anugerah. Tapi coba dicek, apakah benar-benar orang yang berkata seperti itu benar-benar sudah menerima anugerah keselamatan itu apa enggak? Ini penting sekali, saya nanti khawatir ya, jemaat Efrata enggak banyak, tapi semua masuk surga, amin. Nanti pada akhirnya ditanyai, loh kok enggak masuk di sini kenapa? Aku percaya Yesus adalah Tuhan. Loh, kamu ditanyai seperti ini, lu tidak pernah diajarkan. Saya ngajar hari ini, saya ajarkan apa yang harus kita deteksi dalam hidup kita, supaya kita benar-benar merasa lega, supaya kita benar-benar merasa tahu bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan dan iman. Ini penting. Karena saya kalau lihat, saya makin, sekarang saya umur 61 mau 62 ini ya, saya melihat anak-anak Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan sangat banyak sekali. Tapi enggak semuanya benar-benar cinta Tuhan. Enggak semuanya benar-benar mau tahu siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Contoh, coba kita tes satu-satu ya.
Kalau kita coba lihat di dalam Efesus pasal 2, ayat yang ke-8. Saya baca ayat-ayat ini di saat sekarang ini, di dalam usia saya yang 60, saya makin ngeri. Ya, dan saya harus betul-betul introspeksi diri terus. Karena saya khawatir sekarang banyak sekali anak Tuhan ngomong, aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku melayani, aku lakukan ini semua, pasti aku masuk surga. Oke, tapi coba dites dulu hatinya bagaimana. Karena kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jangan lupa, diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Kasih karunia memang diberikan bagi kita, kalau kita lihat di atasnya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kalau kita lihat di atasnya, mulai dari ayat 1, makin jelas. Apa sih itu? Dikatakan ayat 1, coba kita keluarkan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati dalam arti, mati rohani. Mati dalam arti hubungan kita dengan Allah, stop. Karena dosa. Gak bisa kita membuka hubungan itu sendiri, gak mungkin bisa. Mati, selesai. Dengan cara kayak apa? Gak bisa. Sehingga kalau kita bisa mulai kenal Tuhan, ya, mulai kenal Tuhan, mulai mau tahu siapa itu Tuhan dalam hidupnya, mulai ya, itu karena siapa? Karena Allah yang membuka itu. Tanpa Allah yang mengenalkan dirinya, tanpa Allah yang membuka di dalam hati kita, tidak ada seorang pun yang bisa. Nanti kita cek, apakah kita benar-benar kenal Dia. Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dulu, sebelum kita benar-benar menerima kasih karunia, kita berjalan di dalam dosa. Kita berjalan di dalam keinginan-keinginan dosa. Bedanya tipis. Kita tidak akan bisa tahu kok. Aku ini melakukan dosa. Aku ini melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Aku telah menerima anugerah. Atau ini semua kita lakukan cuman karena kita menerima anugerah umum. Hati-hati. Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Terus. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung. Itu mau Rasul Paulus, mau siapa, mau orang yang suci sekarang. Dulu semua orang seperti gitu. Di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Semua orang seperti itu. Tetapi karena kasih karunia, kita bisa mengenal Tuhan. Tapi keselamatan itu terjadi karena apa? Kita punya iman. Nah, bedanya kasih karunia dengan iman, ini penting sekali. Kita tidak mungkin punya iman kalau kita tidak menerima anugerah khusus. Tapi kita bisa menerima kasih karunia hanya sampai kepada kita menjadi orang baik, kita menjadi seorang yang melayani Tuhan, kita menjadi seorang yang beribadah, kita menjadi seorang yang tidak melakukan hal-hal yang tercela dalam dunia ini. Bisa, itu karunia, anugerah, yaitu anugerah apa? Umum. Tapi iman itu diberi, itu anugerah khusus. Nah, bedanya apa? Saya sering ngomong seperti ini, coba kita lihat lebih dalam lagi sekarang. Kita selidiki pelan-pelan ya. Sebelum kita selidiki pelan-pelan, saya mau memberikan sebuah gambaran perumpamaan. Ada 3 orang iblis. Sedang berupaya ingin menyesatkan manusia yang ingin beribadah, yang ingin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang satu, iblis itu akan mengajarkan, akan menekankan kepada manusia tentang bahwa Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Pada waktu iblis menekankan hal yang demikian,
dia gagal pasti. Temannya ngomong, kalau kamu ngomong kayak gitu gagal kamu. Karena orang semua tahu bahwa Allah itu ada. Gagal kamu. Iblis kedua ngomong kayak apa? Menekankan, melayani. Mau percaya sama Tuhan dengan berharap supaya dalam dunia ini menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, saya ulangi ya, yang satu ngomong Allah itu tidak ada. Yang satunya itu akan ngajari apa? Kamu beribadah dengan sungguh-sungguh, supaya kalau kamu beribadah dengan sungguh-sungguh, kamu akan menerima segala sesuatu yang baik dari Allah. Ditekankan itu terus di dalam kehidupan manusia. Dan yang ini sedikit hampir berhasil. Sedikit hampir berhasil. Karena banyak sekali orang-orang yang jatuh karena ini tuh melayani Tuhan, melayani Yesus, cinta Yesus dengan satu tujuan, kalau aku melayani Yesus, hidupku dalam dunia ini pasti enak. Pasti apa yang menjadi keinginanku tercapai. Karena kalau aku baik sama Tuhan, Tuhan pasti baik sama aku. Ada beberapa ayat di dalam kitab Mazmur, tapi dipenggal dengan pengertian-pengertian yang salah. Orang yang mengasihi Allah, orang yang benar-benar sama Allah, tak mungkin minta-minta anak cucunya pasti Tuhan jagai gini semua. Dia tidak pernah melihat secara konteks seluasnya itu apa semua. Nggak boleh sebatas-batas itu. Karena ada satu ayat yang dengan jelas menekankan apa? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus, bentar ya saya lihat ya, ayat yang ke-19 mungkin. Ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini yang ngomong firman Tuhan loh. Jadi kalau kita tujuannya beribadah, tujuannya mau melayani Tuhan, tujuannya kita apapun juga di dalam ibadah itu hanya sekedar dengan satu tujuan, supaya hidup dalam dunia ini tidak mengalami sebuah masalah dan apa yang menjadi keinginannya dia akan memberikan kepada hidup kita, maka kita adalah orang yang paling malang, yang paling apes dari semua manusia. Kok bisa kayak gitu, kayak apa? Kalau saya kasih contoh para rasul itu menaruh hidupnya kepada Kristus tidak? Mau Matius, mau Petrus, mau Paulus, Rasul Petrus ngomong apa? Segala aku yang punya kapal apa semua sudah aku buang semua, aku ikut engkau. Benar toh? Kalau pengharapannya Rasul Petrus itu supaya nanti dia ikut Tuhan, hidupnya menjadi makmur, dia menjadi seorang pengusaha, nelayan yang sukses karena ikut Tuhan, ataupun dia menjadi hidupnya sampai mati tua dengan luar biasa, dia kecewa enggak? Kecewa, karena Rasul Petrus pada akhirnya kayak apa? Dia disalib terbalik, benar toh? Rasul Petrus itu matinya disalib terbalik loh. Rasul Paulus kayak apa? Nah, kalau yang seperti itu sangat bahaya enggak? Dan yang ketiga ini yang paling bahaya. Mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau melayani Tuhan boleh katanya setan itu. Diajarkan. Tapi gak usah kenal sungguh-sungguh. Gak usah kenal Tuhan dengan benar. Pokok melayani. Kalau enggak kenal Tuhan, pada akhirnya Tuhan ngomong apa? Aku enggak kenal kamu, bener.
Karena kalau tidak kenal Tuhan, pasti apa yang dilakukan dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan dia menjadi tidak bijak. Karena di dalam Matius pasal yang ke-24 tadi, seorang hamba yang bijak dan setia, dia melakukan apa yang menjadi perintah tuannya. Bijak itu dalam satu pengertian apa sih? Tahu ini baik, tahu ini benar, dia lakukan dengan setia. Benar ya? Yang jahat nggak ada kebijakan. Dia merasa bahwa tuannya itu jahat karena dia tidak kenal. Dia merasa bahwa tuannya itu nggak betul. Dia nggak mau melakukan. Nah, pertanyaan saya, kita ini kenal nggak sama Tuhan? Kenalnya sampai di mana? Coba kita cek sekarang lagi. Apakah kita benar-benar kenal Tuhan? Kalau sampai kita kenal Tuhan, kalau kita sampai tahu siapa Tuhan, tujuannya Tuhan datang di dunia ini apa, kita tidak akan pernah kecewa sama Dia, betul tuh? Tapi kalau kita cuman berpikir, kalau aku cinta Tuhan, kalau aku melayani Tuhan yang selama ini digembor-gemborkan seperti itu, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan diberkati secara luar biasa, digini-gini semua. Apakah itu tujuan Tuhan datang di dunia? Kita nggak bisa, saya nggak akan bisa mencapai yang namanya Injil yang benar, cuma saya ngomong seperti ini toh. Karena apa? Loh, kalau kayak gitu aku layani dengan sungguh-sungguh, aku cinta dengan sungguh-sungguh, hati kita selalu bantah toh. Untuk apa? Nah, untuk apa ini? Kita harus benar-benar kenal siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Dia itu siapa? Karena banyak sekali orang sudah melayani Tuhan ya, sudah beribadah, bahkan sudah beribadah 50 tahun. Pada saat dalam melayani Tuhan itu ditanya tentang siapa Allah Tritunggal itu. Allah Tritunggal itu apa sih? Apa ya? Hatinya tidak mau mencari, tidak mau mulai, tidak ada satu godahan di dalam hatinya untuk menyelidiki apa itu Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Apa itu? Allahnya 3. Enggak 1. Kenapa kok bisa disebut 1? Ah, itu urusannya pendeta, aku tidak mau tahu. Loh, kalau ngomong kayak gitu tidak mau tahu, itu mau kenal. Itu masih yang seperti itu. Apalagi dikatakan Yesus adalah firman yang telah menjadi daging, firman yang telah menjadi manusia. Kok bisa Tuhan jadi manusia? Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Ya nggak tahu lah, itu urusannya pendeta, aku nggak tahu. Lu itu apa bisa disebut kenal Tuhan? Kenapa dia harus mati di salib untuk menebus aku? Kenapa kamu harus ditebus? Kalau untuk menebus, kenapa dia harus disalib? Kebangkitannya itu menunjukkan apa? Kenapa dia harus bangkit dalam hidup? Kenapa dia harus bangkit? Siapa yang membangkitkan dia? Ini pertanyaan yang harus kita mengerti kalau kita mau kenal dia. Apa artinya lahir baru? Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Tujuannya apa? Waduh, ngalor ngidul omongannya. Ada orang yang ngomong Roh Kudus diberikan kepada dia untuk apa? Cari jalan. Saya ngomong sama orang itu, ingat saya. Dia pergi ke sebuah daerah, gak ketemu jalan. Dia mulai berdoa, Tuhan tuntun saya. Nah, terus dia mulai jalan. Bisa sampai tepatnya, ini pimpinan Roh Kudus. Lah apa? Roh Kudus dari juru apa? Penunjuk jalan yang seperti itu. Kalau cuma jalan yang seperti itu, Yesus gak perlu mati di dunia. Bener? Roh Kudus itu menerangi hati kita supaya kita makin mengenal Dia. Saking cintanya sama Roh Kudus, segala sesuatu dia ngomong Roh Kudus. Tapi dia sebetulnya dia tidak kenal Roh Kudus.
Kenapa sih kok Allah itu 3 pribadi? Yang disebut 3 pribadi itu apa sih? Wah, itu urusan pendeta-pendeta, orang yang psikolog teologi. Yang jadi kewajibanku cuma datang di gereja, duduk, muji Tuhan, kasih persembahan, selesai. Apakah itu kita bisa disebut anak Tuhan? Ini sebetulnya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harusnya hadir dalam hidup setiap anak percaya. Sehingga tidak gampang disesatkan. Karena Tuhan Yesus itu memberikan sebuah peringatan-peringatan yang sangat luar biasa. Karena dalam dunia ini ya, banyak orang yang hanya mau diajarkan tentang apa? Hal-hal yang sifatnya duniawi. Halnya yang sifatnya dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-5 ayat 11. Ini anak-anak, bukan anak Tuhan, saya tidak mengerti, ini orang-orang Kristen aja gitu loh. Yang nanti akhirnya dia bisa murtad. Murtad itu apa? Sebetulnya dia tidak kenal Tuhan. Dia ibadah, tapi dia itu sebetulnya belum menerima anugerah khusus itu. Tentang hal itu banyak yang kami harus katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan ajaran pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab karena siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tidak ngerti apa-apa Mas Yan. Nanti di ayat yang ke-6, di pasal yang ke-6 jelas sekali, yang pernah diterangi, yang pernah dikeluarkan coba, yang pernah diterangi, yang pernah diapain semuanya, akhirnya murtad. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, akhirnya apa? Dan mengecap firman yang baik dari Allah, karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, ini banyak dikertikan apa? Oh, orang Kristen bisa murtad. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Apakah orang Kristen bisa murtad? Sangat bahaya sekali. Orang Kristen tidak akan bisa murtad. Karena kalau sudah karya Allah diberikan kepada seseorang, gak mungkin orang itu bisa apa? Kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Kalau kita benar, itu karena karya siapa? Roh Allah ada dalam diri kita. Kalau Roh Allah itu benar-benar ada dalam diri kita, gak mungkin Roh itu menghujat Roh itu sendiri. Ngerti maksudnya? Gak mungkin Roh Kudus itu berkata Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Gak mungkin kalau Roh Allah itu ada dalam diri kita. Pengertian-pengertian yang seperti ini tidak ada dalam hatinya. Karena jelas sekali, barang siapa orang percaya Yesus adalah Tuhan, saat itu juga Roh Kudus dimeteraikan. Saya ulangi ya, Roh Kudus dimeteraikan itu artinya apa? Roh Kudus itu kan bukan seperti perangko, seperti apa meterai, dicepno di gede gegermu gini toh. Terus ada tanda yang meterai, bukan. Roh Kudus itu pribadi. Dimeteraikan itu artinya apa? Seperti gini loh. Kalau kita mau buat perjanjian yang sah di dalam pemerintahan, perjanjian itu akan dianggap sah apabila ada sebuah meterai. Meterai itu menunjukkan bahwa ini sah, ada meterainya. Kita percaya Yesus adalah Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan, yang menjadi suatu yang sah itu yaitu apa? Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita, berarti Roh Kudus diberikan dalam hidup kita. Amin. Kalau sudah diberikan, gak mungkin disobek lagi. Kalau sampai disobek lagi, Allah ini pelin-pelan, ngerti maksudnya? Karena ada beberapa ayat yang berkata, kalau Yesus itu mati bagi kamu, Yesus mati bagi kita,
Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka diberikannya anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Yesus mati bagi kita, diberikan sama kita. Gak ada satu oknum pun, baik itu Allah, bahkan Yesus sendiri bisa menggagalkan apa yang menjadi pilihannya kepada kita. Amin. Dalam satu pengertian apa? Roh Kudus kan gak mungkin ditarik kembali itu karena gagal, gak mungkin toh. Tapi Roh Kudus tetap diberikan dalam hidup kita, tetap diberikan di dalam hati kita. Selamanya, sampai kapan? Sampai selamanya. Nah, pertanyaannya satu. Apakah Roh Kudus ada dalam hidupmu? Semua orang ngaku, ada. Nah, keluarlah yang namanya sebuah teologi macam-macam, karismatik, teologi Pentakosta, teologi reform. Orang reform percaya bahasa roh, percaya. Tapi kenapa mereka tidak berbahasa roh? Karena bahasa roh itu bukan comberan, ngerti maksudnya? Bukan segampang orang yang saya nanya sendiri, bukan seperti gitu. Tapi bahasa roh itu betul-betul, yaitu kuasa Allah yang dinyatakan. Bukan berdasarkan emosi, bukan sebuah seragam. Satu gereja bisa bahasa yang sama, namanya bahasa itu kan gak sama. Ya, kenapa bisa terjadi seperti gitu? Karena orang untuk menunjukkan bahwa dirinya ada Roh Kudus, yaitu apa? Yang paling gampang, paling simpel, itu apa? Bahasa roh. Seolah-olah ini loh, kalau aku ada Roh Kudus, lulu. Ini loh ada. Padahal bukan seperti itu. Seseorang itu betul-betul Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Dikatakan di dalam kitab Galatia, ada buah roh. Kasih, sampai dengan penguasaan diri. Ini jelas sekali. Nah, pertanyaannya sekarang, supaya kita jangan sampai salah, pengertian kita sudah beribadah, kita sudah sungguh-sungguh mau cari Tuhan, tapi sekarang kita mulai introspeksi diri satu persatu. Kita ini sudah mencapai iman atau hanya menerima kasih karunia atau anugerah umum. Kalau kita benar-benar mau taat kepada Tuhan, mau setia beribadah, mau apain semua, bahkan sampai kita berpengetahuan. Berpengetahuan itu berdasarkan karunia enggak? Karunia. Pengetahuannya betul siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Allah Tritunggal, dia tahu. Apalagi seorang pengajar, seorang yang betul-betul mengerti firman Tuhan ini dengan benar semuanya. Apakah ini jaminan bahwa dia betul-betul menjadi anak Tuhan? Apakah dia betul-betul telah menerima anugerah keselamatan? Belum tentu. Siapa yang bisa yang kalau kita melihat deteksi yang betul-betul kita sudah bisa merasakan bahwa kita ini benar-benar telah menerima iman? Dikatakan firman Tuhan tuh bagi mereka yang melakukan perintahnya. Perintahnya yang bagaimana yang kita rasakan dalam hidup ini? Kita alami di dalam iman kita. Setiap pengetahuan tentang Allah itu kita alami dalam iman kita. Tapi pengetahuan tentang Allah yang benar. Jangan sampai kita tidak berpengetahuan terus kita ngomong dengan iman, aku percaya ini dari Tuhan. Makin salah. Pengetahuan penting sekali. Pengetahuan yang benar. Tetapi setiap pengetahuan itu harus dijalankan dengan iman. Apa itu? Sehingga bisa keluar perkataan yang seperti Ayub katakan. Ayub ngomong apa? Dulu aku coba mendengar, tapi aku sekarang sudah bisa melihat. Itu artinya apa? Dia berjalan di dalam imannya.
Apakah ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Karena di dalam satu sisi larinya ke sini, satu sisi larinya ke sini. Artinya apa? Satunya belajar pengetahuan tok. Belajar luar biasa tentang firman Tuhan. Tapi tidak pernah diimani dalam hidupnya. Ngerti firman Tuhan. Bahkan menjadi seorang dosen guru teologi. Dia yang diajarkan betul 100%. Tapi tidak pernah mengimani. Tidak pernah dijalankan di dalam kehidupannya. Tidak pernah dia bersaksi dalam hatinya sendiri. Tidak pernah bersaksi dalam hatinya apa? Dia rasakan bahwa setiap pengetahuan yang hadir dalam hidupnya, pengetahuan tentang Allah yang benar dalam hidupnya, terjadi dalam kehidupannya dan dia merasakan Allah hadir dalam hidupnya betul-betul sesuai firman Tuhan. Yang satunya tidak berpengetahuan, sama sekali tidak berpengetahuan firman Tuhan. Tapi dia merasakan dengan imannya terus bahwa Allah hadir dalam hidupnya, juga salah. Saya kasih gambaran. Kenapa sih? Saya mulai berpikir, kenapa sih kok sampai Ayub itu berkata seperti gitu? Kenapa sih Rasul Paulus berkata, Tuhan, kiranya kau cabut duri dalam daging. Dia mengalami satu kesakitan, no? Sebuah penyakit, dia minta Tuhan sembuhkan. Tapi yang terjadi apa? Cukuplah kasih karunia yang kuberikan kepadamu. Karena di dalam segala penderitaanmu, maka kau akan merasakan kasih karuniaku makin berlimpah-limpah dalam hidupmu. Rasul Paulus itu bisa berkata seperti itu karena apa? Dia percaya kok dengan imannya bahwa sakit penyakitnya yang terjadi dalam hidupnya ini Tuhan ingin menyatakan kasihnya kepada dirinya. Itu kalau gak kenal Tuhan dengan benar bisa murang-muring enggak? Ayub kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar dan dia percaya bahwa apa yang dia harus alami dalam hidupnya ini tidak lepas dari rancangan Tuhan yang baik dalam hidupnya. Dia bisa berkata seperti itu karena apa? Karena dia memiliki pengetahuan yang benar dan dia imani setiap apa yang terjadi dalam hidupnya tidak lepas dari Tuhan. Hendaknya anak Tuhan harus memiliki rasa seperti itu semuanya. Kita bisa seperti itu semua karena apa? Yang pertama, saya ulangi lagi, kita menerima kasih karunia, anugerah kasih karunia. Yaitu apa? Kita bisa kenal Tuhan dengan baik. Amin. Tanpa Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita melalui kasih karunia-Nya, tidak mungkin kita bisa kenal Dia. Tidak mungkin. Setelah kita bisa kenal Dia, pernyataan bahwa kita telah menerima anugerah khusus itu dalam hidup kita, yaitu apa? Kita imani setiap pengetahuan itu di dalam hidup kita. Di dalam situasi apapun juga kita imani, bisa atau tidak. Itu tergantung dari seseorang yang telah menerima anugerah khusus itu apa enggak. Di dalam kehidupan kita sehari-hari aja, dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita mulai renungkan. Apakah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mampu berkata, Engkau baik Tuhan. Selalu berkata, Engkau baik Tuhan. Tapi dengan satu pengertian yang betul. Kalau ini sudah dimengerti dengan baik, kita mulai baca sekarang Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Gampang sekali kita mengertinya. Siapakah hamba yang setia dan bijak? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya.
Ini kita tidak berpikir yang macam-macam. Kita tidak berpikir, wah nanti kalau aku mau melakukan apa yang menjadi tugasku, nanti aku makin dikasih tugas lebih gede, aku nanti makin dipercaya sama Tuhan, makin seperti apa. Enggak ada pikiran seperti gitu. Tapi yang ada dalam pikiran kita apa? Siapakah hamba yang setia dan bijak? Ukur diri kita. Apa aku bijak? Saat menanti Tuhan ini. Apakah aku pegang dia sungguh-sungguh dalam hidupku? Melalui firman yang aku mengerti. Kalau suatu saat kita menghadapi sebuah masalah dan tidak ada satu kekuatan firman yang menghadir dalam hidup kita, mulai kita tanya sama Tuhan, ayat apa ini yang harus aku terima Tuhan untuk mengatasi sebuah masalah ini. Firman Tuhan ini tidak ada satupun dalam dunia ini yang tidak bisa dijawab. Semua persoalan dia mampu menjawab. Kalau sampai ada sebuah persoalan dalam dunia ini tidak bisa dijawab, kita tidak usah percaya bahwa dia Tuhan. Benar gak? Kita percaya bahwa dia penguasa segala sesuatu. Kita percaya dia memiliki rencana segala sesuatu dalam hidup kita. Dan dia berbicara melalui apa? Firman-Nya. Berarti firman Tuhan ini mampu gak menjawab setiap problem masalah di dalam kehidupan ini? Mampu. Salah satu problem, kita kembalikan di Matius 24. Yang ditanya apa? Kapan dia datang dan kesudahan dunia ini apa? Dia jawab apa? Satu, hendaknya kamu berjaga-jaga dengan apa? Bijak. Dengan apa? Setia. Yaitu apa? Melakukan segala perintahnya di dalam imanmu. Hanya itu saja. Maka kamu akan damai sejahtera. Amin. Kamu akan tenang. Situasi apapun dalam dunia ini. Mau dikatakan nanti buminya bopeng dah. Bulannya mau jatuh dah. Mau orang kaya itu punya pertahanan yang nanti kalau bumi ini kiamat dia selamat. Masa enak sih? Kalau bumi ini habis semua. Dia cuma tinggal orang dua tok gitu. Mau jadi ada berdawa lagi. Apakah dia bisa sembunyi di dalam yang seperti itu? Pada waktu saya dikirimi YouTube itu, saya mulai kegoda ngerti. Aku bangun kayak apa ya? Tak bangun di mana ya? Yang bisa sengit dan gini. Saya lupa, Tuhan cuma ngomong sama saya gini, kamu mau sembunyi di lubang tikus paling dalam pun tak pernah tutup selesai kok. Kamu mau nutupi kayak apa? Aku ini yang berkuasa kok. Ngerti, maksud aku gak bisa ngancurkan itu semuanya. Orang yang seperti gitu itu sebetulnya kayak apa? Seolah-olah dia mau melawan Tuhan enggak? Kalau Tuhan ngomong ini mau kiamat. Mau sembunyi dimanapun tetap kiamat. Selesai gitu loh. Kalau sudah kayak gitu, yang ada dalam hati kita kayak apa? Lebih enak ya apa? Melakukan perintahnya, terima kasih Tuhan. Nanti kalau selesai aku bersama dengan kamu di surga. Amin. Sehebat-hebatnya dia bangun digambarkan itu dia punya tempat di bawah tanah sampai berapa dia bisa bangun hotel bintang 7, ada kolam renangnya, ada apanya. Nggak ada yang seperti di surga itu. Ngerti maksudnya? Ada emas permata apa semuanya itu. Emas permata enggak, tetapi kemuliaan Tuhan terjadi di surga. Dan kita ada di sana. Jauh lebih nikmat. Amin. Mau kamu dibongkar, mau apa, kamu nanti 100 tahun di sana tetap mati kok. Kalau dia sekarang umurnya 70, paling dia bangun itu selesai dia sebentar lagi mati kok. Kan sia-sia dia bangun itu tuh, bener tuh. Akhirnya Tuhan ngomong apa? Digeopo kon. Toh mati. Jawaban yang paling nikmat itu apa? Berjalan bersama dengan dia. Amin. Gak usah pusing. Apapun juga dalam dunia ini. Sehingga dia ngomong apa? Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Gak ada yang tahu. Cuman itu saja. Tapi hamba yang jahat itu bagaimana? Coba kita lihat.
Ayat selanjutnya, ayat selanjutnya. Baca, 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, 45 tadi ya, 45. 45, 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Terus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jangan lagi lah kita berpikir, setia nanti Tuhan kasih kita berkat. Ini repot gitu loh. Karena ayat ini bukan berbicara tentang berkat-berkatan ya. Tapi ayat ini berbicara lain. Kamu bingung aja kapan aku datang, kamu bingung aja dunia ini kapan dihabiskan. Ini loh yang jadi tugasmu. Jadilah hamba yang setia dan bijaksana. Cuman gitu aja dia ngomong, simple toh. Ya, selanjutnya dikasih gambaran apa sesungguhnya tuannya itu akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat, ini kan jelas sekali, ini kan berbicara tentang zaman akhir, selesai. Bukan berbicara, nek kamu setia, nanti tak kasih pekerjaan lebih akeh, tak kasih dunia lebih akeh, kan tambah sugi. Pokok kamu setia dengan hal yang baik, yang ini, hal yang kecil nanti akan dikasih yang lebih gede, apa semua. Kok bisa ya kayak gitu, saya heran. Dan yang seperti gitu orang seneng enggak? Kalau orang dikasih kayak gitu lebih semangat enggak? Semangat kalau pengajaran diajarkan tempat ini. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan setia dikasih gambaran. Seperti itu loh. Orang itu loh berkorban untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Hidupnya makin hari makin diberkati. Oleh karena itu dikasih contoh si A, si B yang suka memberi gini. Semua diiming-iming kayak gitu. Ayatnya enggak ngomong kayak gitu. Blas. Ayat ini berbicara tentang akhir daripada dunia ini. Tapi yang bisa menyesatkan itu apa? Gara-gara ayat di tengahnya itu. Coba kita lihat apa? 549-nya apa itu? Enggak, 47. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Di dunia ini segala sesuatu milik Tuhan. Kalau kamu setia dan bijak, kamu akan diberi kuasa untuk mengawasi semua miliknya. Seneng enggak? Padahal ayat ini kalau kita lihat sampai akhirnya apa? Yang enggak setia itu apa? Hartanya diambil semua gitu. Apa? Kayak apa? Tujuannya ngomong kayak apa? Masuk neraka. Selesai toh. Gampang sekali orang ngomong seperti itu. Tetapi sesungguhnya maksud firman itu jauh lebih serat. Ya. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Saya ingin memberikan sebuah penekanan saja. Oleh karena itu dalam hidup ini apa yang harus kita lakukan? Saat mengiring Tuhan. Satu, kita berpengetahuan belajar firman Tuhan penting. Sangat penting. Tanda kita menerima anugerah. Tanpa anugerahnya, tanpa kasih karunia-Nya, tidak ada seorang pun bisa mengenal Tuhan dengan benar. Mau tahu siapa itu Tuhan? Penting. Allah Tritunggal itu apa? Yesus itu dua hakikat, satu pribadi itu apa? Kita belajar itu semua penting. Tapi satu hal, kalau itu tidak ada manfaatnya dalam hidup kita, kalau itu kita tidak pernah merasakan di dalam hidup kita, di dalam iman kita, hanya sebagai bangga-banggaan, aku ini pinter, aku ini bisa sih, celaka engkau. Tidak ada artinya itu semuanya. Setiap pengetahuan firman Tuhan harus kita bisa mengimani dalam hidup kita. Kita rasakan. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata gini dah.
Oh, aku sekarang ini nunggu Tuhan datang kedua kali, apa yang aku rasakan? Oh, aku sekarang sudah ngerti seperti ini Tuhan itu. Yang menjadi tugasku sekarang apa? Aku harus betul-betul berjalan dalam firman-Nya dan aku benar-benar merasakan setiap saat bersama dengan Dia. Ini penting sekali. Kalau enggak, percuma. Kita belajar firman Tuhan dengan benar, kita ngerti sungguh-sungguh, luar biasa. Kita makin tersesat. Karena enggak pernah kita imani dalam hidup kita sama sekali. Terus jangan kita berbicara, ngomong, orang yang dikasih pengetahuan oleh Allah, dikasih pengertian oleh Allah, dikasih karunia, mesti disertai segala sesuatu supaya kita bisa benar-benar di dalam Dia selalu. Oke, tapi apakah kita sudah menerima itu sungguh-sungguh dalam hidup kita? Ini penting sekali. Apakah kita benar-benar mau di dalam Dia apa enggak? Karena, coba yang terakhir ya. Di dalam apa namanya? Alkitab itu ada 3 bagian. Yang pertama, dikatakan apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, jangan lakukan hal tertentu yang dianggap jelek oleh dunia ini. Betul loh? Diajarkan seperti gitu semuanya. Tentang hal itu pun belum tentu kita bisa lakukan dengan benar semuanya. Yang kedua, di dalam Alkitab itu terdapat apa juga? Bagian-bagian yang sangat sulit. Sulit sekali kita mengerti, yaitu tentang apa? Tadi saya ungkapkan, tentang Allah Tritunggal. Siapa itu Allah Tritunggal? Siapa itu Tuhan? Tuhan Yesus itu datang di dunia sebagai apa? Itu tanpa kasih karunia, kita tidak bisa mengerti. Yang terakhir, setiap pengetahuan yang kita mengerti itu dengan baik, kita imani dalam hidup kita. Kita imani itu apa? Kita amini. Artinya apa? Kita sudah berjalan di dalam iman kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita kenal. Allah itu kasih. Jika aku percaya bahwa aku sudah di dalam kasih-Nya, aku juga harus memiliki kasih itu dalam hidupku. Buah-buah roh itu ada dalam hidupku. Apakah betul-betul itu ada dalam hidup kita? Atau hanya sekedar kemunafikan? Ini harus jelas dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau enggak, dikatakan dalam firman Tuhan, engkau adalah manusia yang paling sial di dalam kehidupan kita ini. Kalau kau mau cuma mengenal Tuhan sebatas dalam dunia ini, kau manusia paling sial. Ya, saya sampai di sini saja. Coba kita renungkan firman Tuhan ini dengan baik, dengan benar. Maka apa yang selama ini kita pelajari di dalam gereja maupun dulu saya sudah ngasih PA apa semuanya itu, sudah kita hidupi dalam hidup kita apa enggak? Atau coba kita hidupi, aku percaya Tuhan itu baik, aku percaya Tuhan itu mengasihi aku percaya Tuhan itu cuman itu saja pada saat kita menerima berkat-berkat-Nya. Tetapi pada saat kita mengalami sebuah masalah, apakah kita bisa mengimani Dia di dalam hidup kita? Ini penting sekali. Pada saat kita menghadapi orang-orang yang tertentu yang rasanya gak cocok orang ini kok ada di dalam hidupku. Apakah kita bisa berkata ini sesuai dengan rancangan yang baik dalam hidupku? Ini penting sekali. Karena kita semua mengaku kita tidak pernah lepas dari kuasa-Nya. Firman Tuhan kan mengajarkan seperti itu toh. Sehingga dalam hidup ini kita jangan sekali-sekali melawan Dia. Kalau kita tidak berjalan dalam firman-Nya, kita sama saja melawan Dia. Oleh karena itu dikatakan apa? Kamu ngerti banyak, kamu dituntut banyak. Karena apa? Kamu ngerti banyak, tapi kamu tidak pernah berjalan di dalam firman-Nya. Sama saja kamu
melawan dia, kamu dituntut banyak. Ini kita mengerti semuanya dengan baik, dengan benar. Maka hidup kita akan mengalami satu kedamaian yang sangat luar biasa. Tidak gelisah lagi, mau kapan dia datang, mau kapan dunia ini selesai. Aku percaya dia baik dalam hidupku. Amin firman Tuhan.